LDES merupakan kegiatan tahunan siswa-siswi SMA Lab School Jakarta yang bertujuan untuk menampilkan ajang kreativitas siswa-siswi melalui berwirausaha. Kegiatan kewirausahaan ini merupakan kegiatan kewirausahaan sekolah berskala besar pertama dan terbesar yang ada di Indonesia loh. Dan tahun ini akan menjadi ajang ke-10 dari acara LDES. Rangkaian acara LDES 2021 berjalan selama 1 tahun penuh dan mencakupi tahapan-tahapan seperti perencanaan usaha, pembekalan, pemasaran, dan berpuncak pada acara Market Day. Nah, selanjutnya akan ditampilkan video teaser dan video sponsor. Selamat menonton. Wah, keren banget ya. Sekarang kita akan nonton video sponsornya nih. Wah, keren banget nggak sih tadi videonya? Nah, sekarang kita akan menampilkan company-company yang ada di LDES. Yang pertama ada FNB. Nah, FNB yang ada adalah Astronaut, Buckle Up, Cocoon, Empire, Nash and Dash, Passed Away, Rise and Shine, She Kenyang, Taco Company, dan The Tender Dinner. Nah, untuk aparel ada Alakuna, Artefak, Hey Julie, Jinji, Kalbu, Lokahita, Notas, Dikipulus, Popin, Ro dan Meda, Take Off, Turambi, dan Unravel. Nah, banyak banget kan nih company-company yang keren, pasti
apalagi dengan barang-barangnya nih yang mereka jual. Nah, karena kita tadi udah ngeliat logo-logo mereka, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu diberikan kembali kepada Hari dan Sheika selaku moderator untuk diskusi bersama Ibu Siti Azizah. Kepada Hari dan Sheika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alia dan juga Vianka selaku MC. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratu Sheika. Halo, nama saya Hari. Hari ini kita akan memandu sesi tanya jawab bersama Deputi Kewirausahaan Ibu Siti Azizah. Nah, Ibu Sitinya sudah bergabung nih. Langsung kita sapa aja kali ya. Halo Ibu Siti. Halo juga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Bu, baik-baik aja. Kita di sini juga baik-baik aja Bu. Kita soalnya di sini sebelum mulai acara udah disiapkan swab antigen Bu. Oh, ya mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Amin. Amin Ibu juga. Oke, izin mengingatkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian yang mau bertanya, bisa langsung cek ke kolom chat, sudah dikirimkan link yang untuk Pertanyaan-pertanyaan gitu lah untuk sih. mengisi pertanyaan ya untuk Ibu Sitinya. Bisa langsung dicek. Halo Ibu. Halo Ibu. Masih Masih di mute. di-mute. Ya, Bentar Bu, untuk pertanyaannya kita lihat di HP juga sih. Ya, langsung kita lihat aja yuk pertanyaannya. Nah, bentar. Ada nih Bu, satu pertanyaan. Yang pertama, katanya untuk membantu meningkatkan banyaknya wirausahaan muda di Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Bu? oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti Bapak Menteri tadi sampaikan bahwa kita itu saat ini sedang mencari para wirausaha muda yang inovatif. Nah, caranya adalah kita banyak bekerja sama dengan universitas, institut, asosiasi, akademi, itu untuk mencari bibit-bibit para wirausaha muda ini. Nah, jadi kalau nanti teman-teman juga mungkin setelah adik-adik ini setelah lulus, kemudian berpikir untuk menjadi wirausaha, kita punya banyak sekali lembaga-lembaga inkubator. Jadi ada di universitas, ada di asosiasi, ada di sekolah-sekolah. Nah, lembaga inilah sebetulnya akan menginkubasi atau memberikan tadi yang seperti Bapak Menteri sampaikan, seperti apa sih proses bisnisnya. Nah, kita juga memberikan konsultasi dan pendampingan secara langsung kepada para calon wirausaha. Nah, ke depannya nanti kita akan membentuk atau kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga assessment untuk memberikan kembali lagi sosialisasi mengenai wirausaha itu apa. Kemudian bagaimana caranya kalau seorang calon wirausaha ini ingin memulai usahanya, bagaimana tahapannya, bagaimana bisnis modelnya, seperti apa dia harus melakukan bisnisnya, kemudian tahap-tahapannya, bagaimana kalau mereka membutuhkan biaya, sampai akses terhadap pemasarannya seperti apa. Nah, kita yang sekarang ini memang kita sedang mencari para wirausaha muda, kreatif, inovatif, berbasis teknologi, dan juga sudah terhubung dengan digital. Yang saya yakin adik-adik di sini sudah generasi yang gadget ya, jadi mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk hal ini. Begitu jawaban saya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, silakan Hari. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Apakah produk yang ada di LDES, maksud di LDES itu seperti food and beverage dan aparel ya, dapat didaftarkan di Kementerian UMKM dan apakah ada keuntungannya Bu? Oke, mungkin saya klarifikasi didaftarkan ini maksudnya apa?
Saya perlu tahu didaftarkan itu sebagai apa, karena Kementerian Koperasi dan UMKM ini tidak menerima pendaftaran untuk produk. Jadi produk tersebut kalau di bawah satu perusahaan itu perlu punya NIB atau nomor izin berusaha, atau kalau masa lalu itu namanya surat izin perdagangan atau surat izin berusaha. Nah, setelah itu kalau memang produknya akan didaftarkan, tentunya perlu ada hak cipta dari produk itu sendiri. Nah, itu kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah Bapak atau Ibu tersebut atau adik-adik itu tertarik untuk menjadi wirausaha, nah kita bisa memberikan informasi. Silakan hubungi website kami di www.kemenkopukm.go.id. Di situ ada informasi mengenai edukasi untuk UMKM. Bisa dilihat di situ seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah, jadi intinya teman-teman atau adik-adik sekalian juga bisa melihat semua kegiatan kita di website tersebut. Atau kalau misalnya senang dengan Instagram, kita juga ada Instagramnya. Jadi intinya adalah kami memberikan informasi, memberikan sosialisasi kepada adik-adik atau para calon wirausaha. Berarti kita bisa cek websitenya ya Bu untuk lebih banyak info tentang UMKM. Segera kita akan punya juga website untuk khusus kewirausahaan, tapi nanti akan kita informasikan kalau waktunya sudah kita bisa launch. Nanti adik-adik bisa lihat semua kegiatan kami di kewirausahaan. Oke, baik Bu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada cara untuk menekan pengeluaran atau modal untuk UMKM, Bu? Oke. Sudah mulai ke praktis ya, baik. Jadi UMKM itu kalau tadi Pak Menteri sampaikan bahwa kita itu punya usaha mikro itu sangat banyak, sampai 63,9 juta atau 99% dari total pelaku usaha. Nah, memang usaha mikro ini sifatnya tidak menetap dan mereka biasanya informal. Jadi disinilah biasanya akan mengalami permasalahan dengan perhitungan, kalkulasi, manajemen, financial management, marketing management. Nah, jadi pada akhirnya yang mereka tahu adalah berapa saya mengeluarkan untuk modal dan berapa saya terima dari pendapatannya, dikurangin jadi profit. Padahal sebetulnya perhitungannya tidak sesimpel itu. Jadi kalau adik-adik ada yang saat ini sudah masuk di tingkat jenjang SMA, ini SMA semua ya, dan IPS mungkin ada pelajaran ekonomi. Nah, sebetulnya cost and benefit-nya harus kita ukur. Dalam arti, kalau misalnya saya punya satu produk, saya harus hitung semua, biaya operasi saya berapa, biaya marketing saya berapa, biaya hal-hal lain yang saya perlukan untuk meluncurkan atau penjualan satu produk berapa. Nah, pada akhirnya itu semua harus diperhitungkan untuk mengetahui saya ini untung apa enggak ya, jangan-jangan produk saya ini terlalu murah saya jual. Nah, apa yang bisa kita tekan biasanya adalah kalau biaya produksi kan sudah harus begitu, kecuali kita bisa melakukan efisiensi. Misalnya, produk yang tadinya kita buatnya katakanlah dalam waktu seminggu misalnya, mungkin kita bisa percepat menjadi 5 hari, 4 hari. Nah, dampaknya adalah biaya tenaga kerjanya menjadi turun, itu yang pertama. Kemudian kalau sekarang saya mungkin punya toko di banyak tempat yang kita tahu bahwa sekarang ini mall masih sepi, kemudian toko-toko itu juga belum semua beroperasi 100%. Mungkin sudah mesti dipikirkan kita hibrid, atau kita punya toko tapi kita juga menjualnya melalui online. Nah, ini sangat mengurangi biaya marketing atau biaya pemasaran. Nah, yang terakhir mungkin kalau misalnya kita bisa lakukan adalah kita hanya membuat produk yang kita tahu itu yang akan laku di pasar. Jadi kita lebih fokus. Kenapa? Karena kalau kita punya inventory atau kita punya barang yang cukup banyak dan mungkin ada 20% yang barangnya nggak laku, itu kan akan menjadi beban biaya untuk kita. Nah, kalau kita tidak produksi itu lagi, yang kita produksi hanya 80% ini saja, tapi kita yakin semuanya bisa terjual. Nah, itu juga bisa menekan biaya secara keseluruhan. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menekan biaya untuk para UMKM. Oh, jadi
intinya kita harus ini ya Bu, terencana, kita harus menghitung semuanya gitu, harus tahu target pasarnya juga ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi nih. Apalagi kita sebagai remaja yang bisa memajukan bangsa gitu Bu. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menjadi wirausaha sukses? Bentar, Bu. Bagaimana cara menjadi wirausaha sukses di industri 5.0 ini dan hal apa yang dilakukan sebagai pengusaha untuk menjalankan usahanya di industri 5.0, Bu? Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi adik-adik kita tahu semua bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses kita perlu tahu tadi adik siapa namanya maaf? Adik sudah menyampaikan bahwa kita itu perlu punya perencanaan. Nah, untuk memulai satu bisnis juga perlu bisnis plan, kita sebutnya, atau perencanaan bisnis. Nah, bagaimana kita membuatnya? Tentu kita harus tahu dulu produk apa yang saat ini sedang tinggi di mana di pasar. Nah, kita punya nggak keahlian untuk itu? Atau kita balik, saya punya keahlian apa, saya rasanya bisa mengembangkan produk tersebut. Nah, industri 5.0 ini akan menuntut banyak sekali digitalisasi dan teknologi yang cukup advance. Nah, jadi itu tidak harus selalu dalam end-to-end-nya atau dari hulu ke hilir, tapi kita juga bisa part by part atau sebagian kita membuatnya menjadi digitalisasi atau digital atau online atau terhubung dengan semua yang digital. Nah, di sini kalau kita ingin memulai yang pertama sekali perlu business plan. Business plan itu bisa terdiri dari saya ini rencananya mau produksi apa, saya ini perlu dana berapa, saya ini akan menjual produk saya kemana, nanti resources saya itu dari mana. Nah, kalau misalnya tertarik dengan natural resources yang tidak pernah habis-habis, kita ini negara yang sangat kaya, kita ini banyak perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, itu adalah natural resources yang tidak akan pernah habis-habis dan bisa kita jadikan usaha. Nah, setelah itu tentunya kita perlu tahu juga untuk menjadi wirausaha itu kita perlu membangun atau membentuk sebuah perusahaan. Perusahaan ini bisa kalau adik-adik tertarik dengan koperasi juga bisa. Kita bangun koperasi atau perusahaan PT atau CV itu bisa juga. Setelah itu baru kita jalankan bisnisnya. Dan di awal-awal pembangunan satu bisnis itu tidak selalu akan jalan langsung gitu ya. Jadi jangan harapkan bahwa langsung terbang perusahaannya atau langsung dapat untung dalam waktu 2 minggu misalnya gitu. Enggak, karena ada time to learn-nya. Jadi ada learning time dari satu proses bisnis. Nah, ini yang biasanya adik-adik harus juga bersabar karena itu seperti we are trying to test something gitu ya, ini market kan. Kita perlu sabar. Jadi kita coba dulu bisnis ini, kemudian kita lihat bagaimana respons dari market, kemudian kita lihat bagaimana revenue-nya, apakah cocok dengan bisnis plan tadi. Nah, baru setelah itu berjalan dengan baik, baru kita berpikir mengenai ekspansi. Nah, jadi itu mungkin apa namanya yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita mulai satu wirausaha baru. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Bu, jenis UMKM apa yang masih bertahan di saat pandemi ini? Dan UMKM apa yang tidak bisa bertahan? Biar jadi referensi untuk usaha. Oke. Sebetulnya yang bertahan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Bahwa semua yang berhubungan dengan pangan itu bertahan. Jadi kalau kita berpikir kita kan nggak bisa berhenti makan ya, kita harus makan. Jadi food and beverages itu biasanya mereka akan lebih bertahan daripada produk-produk yang spesifik yang lain. Nah, yang kedua memang orang selalu bilang kalau selain food and beverage itu adalah alat-alat kebutuhan rumah tangga. Nah, cuma sekarang karena kondisi kita sedang pandemi COVID-19, kita butuh banyak alat-alat kesehatan itu juga bertahan. Karena memang alat-alat kesehatan inilah yang sekarang dicari. Tentunya berhubungan dengan obat-obatan. Nah, kalau vitamin misalnya gitu, obat-obatan dan sebagainya termasuk dalam situ. Nah, memang bisnis yang berhubungan dengan kesehatan saat ini sedang meningkat demand-nya.
Nah, mungkin itu yang kalau dibilang tidak bertahan, mungkin saya kurang tepat kalau saya menentukan apa bisnisnya, karena kita tahu semua, mungkin adik-adik juga sering baca di koran bahwa sejak PPKM darurat, PPKM level 4, 3, ini kan semua mal ditutup misalnya gitu, atau jam operasinya dibatasi. Nah, otomatis bisnis itu atau mereka yang punya toko di situ juga akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu apakah bisa dikategorikan sebagai bisnis yang menurun atau tutup? Nah, itu bisa juga. Nah, yang lain lagi adalah semua bisnis yang terhubung dengan digital itu biasanya lebih rentan, lebih kuat. Kenapa? Karena mereka tidak punya biaya untuk toko tadi kan. Produknya dia masukkan di e-commerce, marketplace, atau mau jualannya lewat Instagram, Facebook, media sosial. Itu kan kalau pandemi atau nggak pandemi tetap aja kita pakai, malah mungkin lebih meningkat. Nah, jadi itu adik-adik yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis apa yang tetap bertahan dan apa yang kurang penurunan omsetnya atau pendapatannya. Berarti mengikuti perkembangan zaman ya Bu, kayak kondisi juga sih, lebih ke alat-alat untuk medis mungkin karena sekarang pandemi ya. Lagi pandemi banget sih. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya? Iya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Bu. Ada Pak Teten mengatakan bahwa wirausahaan masih sedikit di Indonesia. Apa faktor yang menyebabkan wirausahaan itu masih sedikit di Indonesia dan apa cara meningkatnya Bu? Ya. Oke, ini pertanyaannya juga cukup bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan pihak Sivitas Akademika dari Lab School bisa membantu kita juga semua. Jadi menurut kami itu adalah pola pikir dari masyarakat Indonesia yang selalu merasakan kalau saya lulus dari sekolah, saya lulus kuliah, itu saya harus bekerja. Nah, bekerja di pemerintahan atau bekerja pada sektor swasta. Nah, ini memang sudah menjadi paradigma dari waktu yang lama. Jadi istilahnya kalau teman-teman sekarang ini adik-adik mau kuliah misalnya gitu, pasti bukan pasti, tapi yang terfikir adalah saya mau ambilnya jurusan teknik, saya mau ambilnya jurusan kedokteran, saya mau ambil jurusan ekonomi atau psikologi atau jurusan lain. Kenapa? Karena nanti saya mau bekerja di perusahaan, misalnya katakanlah kalau teknik mungkin perusahaan pembuat jalan misalnya atau konstruksi misalnya gitu. Nah, itu adalah paradigma atau pola pikir kita sejak lama. Nah, sekarang ini kita sedang bekerja sama dengan banyak universitas perguruan tinggi untuk sama-sama memberikan pengetahuan mengenai wirausaha. Kita katakan bahwa wirausaha itu adalah salah satu pilihan untuk karir. Karena pada saat nanti adik-adik dan lulus kuliah, kita tidak melanjutkan atau mencari pekerjaan sebagai PNS, pegawai negeri, atau sebagai karyawan swasta, tapi kita menciptakan lapangan kerja dengan membangun usaha. Nah, kenapa kita rendah? Karena itu yang tadi saya sampaikan, bahwa setelah kita lulus, lalu kita berpikirnya bahwa saya mau menjadi pegawai negeri, saya mau bekerja di perusahaan swasta. Tapi sangat sedikit yang berpikir bahwa saya mau membuka lapangan kerja, saya mau membangun perusahaan, saya mau menjadi wirausaha. Nah, itu sebabnya adik-adik, kita ini sekarang banyak sekali sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke universitas, perguruan tinggi, dan kita harapkan juga dukungan dari para pendidik baik itu di sekolah atau di universitas untuk memberikan pendidikan mengenai wirausaha. Dan nantinya wirausaha atau pengusaha ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk adik-adik setelah kalian lulus kuliah. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Bu, saya ingin bertanya nih Bu. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur nilai dan kualitas seorang wirausaha Bu? Dan kalau mau mulai, bagaimana? Dan apa yang dipertimbangkan Bu? Baik. Kalau menurut saya, tolak ukur satu kesuksesan bisnis adalah kalau kita bisa terus ekspansi dan kita tetap bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas dari produk yang kita hasilkan. Kenapa ekspansi? Karena ekspansi ini mengatakan bahwa saya sudah atau perusahaan tersebut sudah punya dana yang bisa diinvestasikan berlebih. Jadi misalnya
saya saat ini punya, yang gampang aja kita ambil contoh ya, mungkin ada teman-teman yang saat ini bikin kaos gitu, karena kaos kan selalu diperlukan oleh anak-anak muda. Nah, mungkin pertama kali hanya bikin 100 unit. Bulan depan nambah yang beli, nambah karena kita punya sedikit profit keuntungan menjadi 200 pieces. Kemudian bulan depan nambah lagi. Nah, ini bisa kita bilang bahwa bisnisnya itu sudah menuju satu langkah kesuksesan. Kenapa? Karena jumlah yang pesan itu terus meningkat. Dan karena pendapatannya juga meningkat, sehingga teman kita tadi bisa melebarkan sayapnya. Kalau dulu hanya Jakarta, sekarang mulai dipasarkan ke Bandung, kemudian mulai dipasarkan ke Surabaya, mungkin mulai ke Sumatera dan sebagainya. Ini juga ekspansi dari bisnis. Nah, itu boleh kita bilang bahwa jalan dari pengusaha tersebut menuju satu kebaikan atau menuju satu hal yang positif. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama sekali adalah saya punya passion itu di mana ya? Kalau saya itu ingin membangun satu bisnis, itu yang pertama. Yang kedua adalah kira-kira penduduk Indonesia ini demand-nya apa ya sekarang yang sedang diperlukan. Kita lihat tren dari pasar. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita berpikir bahwa saya itu sebetulnya sudah punya sumber daya. Gimana ya saya untuk membuat produk atau membuat satu perusahaan, itu juga bisa. Atau yang keempat, saya ini kebetulan keluarga saya punya usaha, dan usahanya ini saat ini sedang tidak ada yang menjalankan mungkin, itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, yang terakhir tentunya segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita perlu mempertimbangkan kembali lagi berapa ya kira-kira dana investasi yang saya miliki, atau berapa ya besar dana yang saya miliki saat ini. Karena segala usaha kan pasti perlu biaya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Atau kita pikir, oh nanti mungkin saya bisa dapat akses ke bank misalnya. Mungkin bank akan meminjamkan kita. Atau kita bisa akses ke koperasi, mungkin koperasi bisa meminjamkan kita. Atau lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Nah, jadi mungkin ini yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu. Mungkin sepertinya ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya, Bu. Pertanyaannya adalah apakah Kementerian UMKM dapat memberikan dana bantuan untuk modal usaha? Jawabannya iya, melalui koperasi. Jadi kita punya salah satu usaha di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, itu namanya LPDB, itu adalah dana bergulir, lembaga pembiayaan dana bergulir. Maksudnya apa? Jadi kalau adik-adik ada yang rencana untuk untuk mencari dana bantuan, bisa melalui koperasi, karena koperasi tersebut atau membentuk koperasi, karena koperasi tersebut nantinya bisa bekerja sama dengan kita untuk masalah pendanaan. Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Semoga sudah menjawab terjawab ya semuanya. Baik, Bu. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Berhubung waktunya juga udah habis. Gimana sih? Mari kita tutup aja ya sesi diskusinya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Siti Aziza sudah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di Zoom ini ya, Bu ya. Amin. Oke, kita langsung kasih KMC-nya aja nggak sih, Shay? Kita tutup dulu ya. Sukses untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.